Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 TITL SMK Negeri 2 Pontianak. Selamat bertemu dalam mata pelajaran instalasi penerangan listrik sederhana. Dalam memulai pelajaran ini, saya harap Anda semua menyimak apa yang saya jelaskan melalui video singkat ini sebagai pertemuan pertama. Kita belajar instalasi penerangan listrik setiap hari Senin dari jam pertama sampai ke 4. Tetapi karena masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19, maka Bapak mengajar melalui virtual dengan mengirimkan video, dan kita boleh chatting melalui WA Group IPL 11 TITL yang telah kita ketahui bersama. Saya mengharap di dalam grup yang kita bicarakan hanya sebatas pelajaran instalasi penerangan listrik, yang lain-lain tidak boleh. Ibaratnya bertanya tentang pelajaran tersebut ataupun kapan mulai bisa ke sekolah akan kita beritahu nanti melalui grup. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya nanti setiap pertemuan atau mulai pertemuan kali ini akan ada absensi. Jadi caranya absensi apabila Anda mengirimkan tugas yang akan saya berikan atau PR nanti di WA Group. Jadi dengan membalas ataupun menjawab melalui WA dengan diketik, maka itu saya anggap menjadi absennya. Kita mulai pelajaran instalasi penerangan listrik. Instalasi adalah suatu rangkaian komponen-komponen tertentu yang merupakan suatu sistem yang berhubungan satu sama lain. Di dalam ilmu teknologi banyak jenis-jenis instalasi. Contohnya instalasi air, instalasi telepon, instalasi nuklir, instalasi komputer, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita berbicara di sini mengenai instalasi penerangan. Di dalam ilmu ketenaga listrikan ada dua jenis arus. Mungkin waktu kelas 1 sudah dipelajari jenis-jenis arus di dalam ilmu listrik, yaitu arus lemah dan arus kuat. Di dalam instalasi penerangan tergolong arus kuat. Instalasi listrik banyak juga macam-macamnya, seperti ini instalasi penerangan listrik sederhana, contohnya di rumah-rumah sederhana. Ada lagi instalasi penerangan listrik rumah bertingkat, ada lagi instalasi motor, ada lagi instalasi komersial. Komersial maksudnya instalasi untuk iklan, instalasi untuk panggung, ibaratnya ada pertunjukan. Nah itu karena penerangan di dalam suatu instalasi sangat penting. Contohnya apabila ada sebuah rumah yang baru dibangun, maka sudah barang tentu akan dipasang listriknya. Nah, hubungan antara komponen-komponen listrik yang dipasang di dalam suatu rumah itu supaya lampu bisa menyala,
itulah merupakan sebuah instalasi penerangan. Berbicara mengenai instalasi penerangan, ada syarat-syarat instalasi yang baik dan benar. Syarat-syarat instalasi yang baik dan benar yaitu 1. Keandalan. Andal artinya bahwa dipastikan instalasi yang dipasang itu dapat dipergunakan dan handal. Artinya kuat, kokoh, tidak mudah rusak. Yang kedua, harus aman. Aman maksudnya di dalam hal ini adalah bahwa instalasi yang dipasang itu tidak mengakibatkan sesuatu hal ataupun terganggunya kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Jangan kita pasang instalasi tetapi berbahaya kepada orang yang tinggal di rumah itu ataupun makhluk hidup yang lain menjadi mati contohnya. Baru yang ketiga adalah keindahan. Instalasi yang dipasang itu harus melalui nilai-nilai estetika yang disyaratkan, yaitu serasi, selaras, seimbang. Contoh, apabila Anda memasang suatu lampu di dalam suatu ruangan, kalau lampunya cuma satu, berarti sudah barang tentu supaya indah barangkali harus di tengah-tengah di atas plafon itu. Nah, kalau ada contoh ruang tamu, tetapi di ruang tamu itu dipasang lampu penerangannya 2, berarti kita harus merancang sedemikian rupa di mana letak titik lampu yang 2 tersebut supaya indah dipandang, serasi. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah syarat ekonomis. Ekonomis dalam hal ini bukan berarti murah, tetapi syarat ekonomis yang dimaksud di dalam instalasi penerangan adalah memenuhi syarat teknis. Artinya kalau sudah ditentukan bahwa jenis kabelnya katakanlah NYM, ya harus kita menggunakan NYM. Kalau sudah ditentukan bahwa saklarnya merek A, ya merek A. Kalau lampunya merek Philips contohnya, ya merek Philips. Jadi itu namanya ekonomis. Artinya memenuhi syarat teknis yang disyaratkan. Baru yang terakhir syarat-syarat instalasi yang baik dan benar adalah syarat keberlangsungan yang terus-menerus. Artinya syarat keberlangsungan ini bahwa dipastikan instalasi yang dipasang itu bisa digunakan kapan saja. Jangan sampai kita memasang instalasi listrik, hari ini lampunya bisa nyala, besok tidak, 1 bulan kemudian bisa lagi, terus tidak bisa. Artinya kapan dan dimanapun kita memasang instalasi listrik harus bisa dipastikan keberlangsungannya terjamin. Itulah syarat-syarat instalasi listrik penerangan. Nah, anak-anak yang baik, yang kedua adalah bagian dari sebuah instalasi. Dalam hal ini sudah saya singgung tadi bahwa instalasi itu adalah rangkaian beberapa komponen. Bagian-bagian instalasi ini maksudnya adalah komponen-komponen. Coba Anda lihat rumah Anda sendiri, tentu dipasang instalasi penerangan listrik. Setelah kabel yang dari PLN masuk meteran, mulai dari situ Anda urutkan sampai ke lampu. Apa-apa saja di situ komponen listrik yang ada. Sudah barang tentu ada di situ pengaman yang di dalamnya MCB, mini circuit breaker, sebagai pengaman. Setelah itu baru melalui kabel dialirkan ke saklar, ya. Baru dari saklar
Ada lagi biasanya di dekatnya stop kontak. Baru kemudian adalah fitting lampu, yaitu tempat meletakkan bola lampu atau lampu penerangan. Baru lampu itu sendiri. Baru komponen-komponen pendukung di dalam sebuah instalasi seperti pipa instalasi, sadel, tedos, elbow, paku skrup, terminal sambung. Itulah semuanya yang termasuk di dalam komponen instalasi penerangan listrik. Nanti di dalam pelajaran IPL ini kita juga akan mempelajari tentang kabel dan jenis-jenisnya. Kabel dan jenis-jenisnya. Kabel adalah sebuah penghantar yang berisolasi. Saya ulangi, kabel adalah penghantar yang berisolasi. Sementara kawat di dalam ilmu listrik, kawat adalah penghantar yang tidak berisolasi. Contohnya kawat arde, kawat BC, yaitu untuk kawat ataupun penghantar untuk penangkal petir. Itu biasanya tidak ada isolasinya. Tetapi kalau kabel sudah barang tentu ada isolasinya. Jadi di dalam instalasi penerangan tertentu jenis kabel yang digunakan. Tidak boleh semau gue atau sembarangan menggunakan penghantar atau kabel di dalam instalasi penerangan. Nah, contohnya kalau ada sebuah kabel NYM, itu dipasang di mana? Di dalam instalasi penerangan. NYA, di mana dipasang? Tapi kalau ada contoh kabel NYY, itu tidak bisa dipasang di dalam instalasi penerangan, karena instalasi penerangan biasanya menggunakan, kalau dia kabel berselubung yaitu NYM, tetapi lebih banyak menggunakan NYA dan NYMHY. Ada lagi yang lain, tapi itu nanti tersendiri mungkin di pertemuan ke-3 atau ke-4 kita membahas mengenai kabel. Nah, jadi dalam pelajaran ini, pembuka ini, saya ulangi lagi bahwa instalasi adalah rangkaian beberapa komponen yang merupakan suatu sistem yang berhubungan satu sama lain. Sudah barang tentu dalam instalasi penerangan tujuan atau goal yang akan dicapai di dalam instalasi penerangan, bahwa sebuah lampu itu bisa menyala atau memberikan penerangan apabila sudah dialiri arus listrik, ya. Jadi itulah arti instalasi penerangan. Yang berikutnya tadi Bapak menjelaskan tentang syarat-syarat instalasi yang baik dan benar, yaitu keandalan, keamanan, keindahan, ekonomis, dan keberlangsungan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu sebagai pembuka pelajaran kita, dan nanti akan kita bahas satu persatu lebih detail tentang syarat-syarat instalasi penerangan yang baik dan benar. Nah, nanti akan Bapak kirimkan juga PR-nya, barang beberapa soal untuk dikerjakan dan dijawab melalui WA Group. Sekian pelajaran kita hari ini. Bapak harap walaupun sedikit tetapi sangat bermanfaat kepada Anda semua di dalam mengikuti pelajaran produktif di kelas 11 Teknik Instalasi Listrik
SMK Negeri 2 Pontianak. Kemudian sebelum saya tutup, nanti akan saya kirimkan juga PR-nya seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, beberapa soal, dan dikerjakan. Kalau boleh kerjakan sendiri, tidak perlu harus menyontek dari teman. Bila perlu menyontek dari Google boleh, artinya buka Google di internet, dari sana jawabnya itu lebih bagus daripada yang sudah dikerjakan kawan itu diketik balik baru dikirim. Jadi kerjakan nanti PR-nya. Mungkin akan saya kirimkan PR-nya setelah jam 10 hari ini. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kiranya kita selalu diberikan Tuhan kesehatan. Sudah barang tentu Anda juga harus tetap menjaga kesehatan agar bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.